Ding dulu. Baik, rekan-rekan semua, mari kita mulai kegiatan kita, yaitu bagaimana kita membuat presentasi akhir di dalam marketing strategik pada sesi 14 ini. Jadi di sini nanti teman-teman itu dibuat kelompok ya. Dia dalam satu kelas itu setiap kelompok maksimal 5 orang, maksimal 5 orang. Jadi maksimal 5 orang, kemudian nanti eh, setiap kelompok memilih satu daripada apa kegiatan penelitian atau ini pengamatan sesuai dengan yang disukai kelompok tersebut. Contohnya di sini ada kelompok satu. Kelompok satu itu dia objek penelitiannya atau ini eh, pembahasannya tentang UMKM sektor kuliner ya dengan strategi yang digunakan SWOT analisis. Jadi silahkan dari kelompok kelompok satu, kelompok satu itu tidak harus kelompok nomor satu ya, siapa saja boleh milih, masing-masing kelompok memilih satu ya, satu tema. Di sini tema pertama adalah objek penelitiannya UMKM sektor kuliner dengan menggunakan strategi SWOT analisis. Jadi silahkan baik itu makanan, baik itu minuman, pilih salah satu yang diamati mana. Silakan. Mulai dari yang baik yang internasional, nasional, apa yang di warteg ya. Tapi di sini kan UMKM sektor kuliner, jadi artinya untuk menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Jadi kalau kita melihat strategi SWOT ini, di sini ada dua posisi, kondisi yang perlu diamati. Yang pertama adalah masalah internal ya, internal kondisi internal perusahaan, yaitu yang diamati adalah strength dan weakness ya, strength kekuatan atau kelemahannya. Jadi kita perlu menganalisis kekuatan dan kelemahan satu perusahaan yang Anda pilih. Kemudian yang eksternalnya, kondisi eksternalnya itu adalah lingkungan pasar ya, artinya lawannya. Yang perlu diamati adalah tentang opportunity atau peluangnya, peluangnya. Peluangnya besar atau kecil, segala macam seperti yang sudah Anda pelajari apa saja tentang peluang tadi. Kemudian ada ancamannya apa terhadap perusahaan. Nah, itu. Jadi ada pengamatan di bidang internal sama pengamatan di bidang eksternalnya. Kemudian dari hasil analisis tadi, Anda bisa memanfaatkan strategi yang mungkin ya. Apakah strategi SO atau strength dan opportunity, artinya ini perusahaan ini eh, termasuk perusahaan kuat dengan peluangnya tinggi ya. Nah, itu dia menggunakan SO, strength dan opportunity. Kemudian bisa juga satu perusahaan dia memanfaatkan strategi kelemahan dan opportunity ya. Kelemahan dan opportunity yaitu weakness dan opportunity-nya ya.
Kemudian weakness itu tentunya harus menghindari kelemahan ya. Bagaimana menghindari kelemahan supaya bisa mencapai peluang yang ada, atau menggunakan strategi ST. ST itu strength dan threat. Jadi dia melawan karena merasa kuat dan perusahaan itu bisa melawan, maka menggunakan melawan tantangan yang ada ya, atau ancaman. Jadi contohnya umpamanya satu perusahaan lebih kuat dari eksternal, karena kita merasa kuat ya, ya dilawan, dilawan. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan strategi yang keempat, yaitu weakness dan threat. Weakness dan threat ya. A- Yaitu menghindari kelemahan, tetapi dalam rangka untuk menghindari ancaman. Ya, menghindari ancaman. Jadi di sini kita tinggal memilih dari hasil analisis yang Anda lakukan dari sisi perusahaan, internal perusahaan terhadap eksternalnya. Nah, maka posisi perusahaan itu seperti apa? Kalau dia lebih kuatnya lebih besar daripada weakness, maka perusahaan itu dinyatakan kekuatannya lebih tinggi ya, sehingga bisa menggunakan peluang yang besar yang ada di pasar ya, yang pasar di pasar. Di sini bisa memilih satu atau dua atau tiga. Yang paling potensial berhasil di mana silakan dipilih itu ya. Ini dikerjakan secara kelompok ya, barengan, dikerjakan secara barengan. Oke. Kemudian saya akan coba melanjutkan lagi. Ada untuk pilihan yang kedua, yaitu UMKM sektor fashion. Nah, kalau tadi kuliner, sekarang fashion ya. Fashion itu baju ya, baju, celana, pakaian lah, Pak. Pakaian. Jadi silahkan menggunakan pilih salah satu fashion apa saja mereknya, silahkan boleh pilih. Terus kemudian strategi yang digunakan adalah pastel ya. Pastel itu singkatan dari politik, ekonomi ya. Kemudian dari sisi apa eh, safety ya, safety, kemudian teknologi, kemudian apa iklim ya, iklim, iklim ya. Kemudian legal ya, dari sisi hukumnya, sisi hukumnya itu silakan Anda memanfaatkan ini pastel yang sudah Anda pelajari di sebelum sebelum UTS ya, sebelum UTS awal-awal ini sudah Anda pelajari. Kemudian sama kegiatannya, tapi khusus untuk fashion ya, khusus untuk fashion. Kemudian yang kelompok ketiga kembali UMKM sektor retail, retail toko kelontong ya, entah Indomaret, entah Alfamaret atau Alfamidi atau warung punya sendiri, nggak apa-apa. Kemudian strategi yang digunakan adalah STP,
STP itu segmentasi, targeting, dan positioning. Silakan dengan strategi tadi kita bisa membuat satu kondisi tentang segmentasi, kemudian targeting dan positioning. Nah, ini silakan Anda buka-buka catatan yang sudah eh, diberikan atau membuka video atau lewat internet atau chat GPT silakan ya. Kemudian untuk pilihan yang keempat yaitu objek penelitiannya UMKM sektor kuliner. Jadi strategi yang digunakan adalah keunggulan bersaing yang digunakan standarnya adalah um, strategi generik miliknya Porter ya, miliknya Porter. Jadi kalau kita lihat gambarnya di situ ada uh, uh, competitive advantage sama scope ya. Nah, artinya keunggulan bersaing sama scope-nya. Scope-nya itu terdiri dari pasar sempit dan pasar lebar ya. Kemudian yang competitive advantage itu atau keunggulan bersaing itu ada dua juga, satu biaya sama diferensiasi. Nah, perpaduan dari dua kondisi ini kita bisa menghasilkan empat strategi ya, empat strategi, yaitu yang pertama cost leadership, diferensiasi, kemudian cost fokus, dan diferensiasi fokus. Ini adalah salah satu teori strategi milik Porter yang cukup terkenal ya, cukup terkenal beberapa waktu yang lalu, dan sekarang juga masih bisa digunakan. Itu rekan-rekan semua. Kemudian mari kita melihat tahapan penyusunan strategi pemasaran. Yang pertama, kita menetapkan tujuan ya. Menetapkan tujuan. Tujuan yang Anda gunakan untuk melakukan analisis ini apa? Ya, tujuannya apa? Ingin mengetahui tentang perilaku atau ingin mengetahui kenapa kok satu perusahaan itu satu laku, satunya tidak laku. Nah, itu ya, tetapkan tujuannya dulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis pesaing. Analisis pesaing itu bagaimana kita menganalisis kondisi internal perusahaan dan analisis kondisi eksternal perusahaan atau uh, calon lawan ya, calon perusahaan lawan. Kemudian selanjutnya tahap yang ketiga kita melakukan targeting ya. Target pelanggan kita itu siapa? Harus ditarget ya. Yaitu dengan menggunakan STP tadi ya, kalau dia pakai STP. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu strategi yang bisa digunakan adalah menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix ya. Marketing mix di sini kan ada 7P ya. Nah, silakan gunakan itu. Atau hal-hal yang ditunjukkan yang sudah tadi menggunakan porter, menggunakan SWOT dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana
melakukan suatu proses implementasi dan pengendaliannya. Jadi, bagaimana Anda menganalisis tadi dengan strategi yang sudah Anda pilih tadi. Kamu diceritakan di sini ya, diceritakan di sini. Kemudian melakukan satu evaluasi. Evaluasi. Jadi itu tahapan penyusunan strategi pemasaran. Lanjut. Jadi intisarinya adalah seperti yang ada di sini ya. Nanti di dalam ini apa penelitian atau eh, pengamatan Anda itu ditulis yang pertama adalah cover. Cover itu artinya di situ judulnya apa, kemudian nama grup dan anggotanya. Selanjutnya ditulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 ya. Di situ ditulis dalam bentuk PowerPoint ya, karena ini nanti kan akan dibuat video ya. Anda tulis dalam uh, PowerPoint yang bisa nanti masing-masing satu paket bab mulai dari cover sampai bab 5 atau sampai bab 5 tadi Anda buat videonya ya. Anda buat videonya sehingga kemudian Anda upload ya. Anda upload di channel YouTube, channel YouTube kalian ya. Channel YouTube kalian yang kalian kirim di dalam tugas itu adalah linknya saja ya, linknya saja karena kalau terlalu apa berat atau terlalu besar maka kadang-kadang akan mengalami kesulitan. Jadi yang dikirim ke eh, Siakat itu di link tugas itu adalah linknya saja ya, link dari YouTube kalian yang berupa video ya, berupa video. Videonya berupa ini horizontal ya, berupa horizontal seperti YouTube, video di YouTube itu. Tentang waktunya maksimal 15 menit ya, maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit. Kalau bisa ya di dalam video tadi disebutin anggota nama anggota ini perannya sebagai apa, si A peran sebagai kameramen, si B sebagai apa sehingga terlihat eh, kalau tidak omong pun jadi artinya dia bekerja gitu loh. Kalau tidak omong dia terlihat bekerja. Jadi di sini yang bekerja jangan hanya satu orang saja ya, satu orang aja. Oke, dari saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Sebelum ini ya, sebelum kita lanjut, kalau kita buka ini ya, apa eh, kamera, kamera dulu ya. Silakan di ini kan. Ini saya info ulang lagi ya. Ini yang datang, ini nanti yang terekam di kamera ini nanti dapat nilai tambahan ya. Jadi dapat nilai tambahan ya. Jadi bukan gratisan. Jadi yang Ya, hadir terima kasih. pada malam ini yang ada di kamera ini nanti dapat nilai tambahan 5 poin.
5 poin. Jadi artinya kalau Anda pengen umpamanya masih B plus dapat hadir di sini bisa langsung jadi A. Baik, Hari Aryandi. Sehat Hari? Siapa hadir? Oh, udah nyampe rumah belum? Sudah Pak. Siap. Kalau udah nyampe rumah tenang ya artinya. Udah minum. Baik. Sekarang Sudirman. Halo, Man. Hadir Pak, hadir. Nah, ini di Sehat rumah Pak. atau di mana, Pak Di ru Sudirman? di rumah nih Pak, sambil Wah, jagain anak nih Pak. adem ya. Siap. Oke, baik. Andika, gimana Andika? Sehat? Pak, Alhamdulillah Pak. Udah ngadem di rumah juga nih. Belum Pak, lagi di luar, lagi di pom bensin. Wih, gawat. Kehabisan, Lagi kehabisan jadi belum? lagi jadi Intel Pak. Oke, siap. Icep, Icep, halo Cep. Ya Pak, ya Pak. Sehat, Cep. Alhamdulillah Pak. Gimana Nah, sebaliknya Pak? Sehat Pak? sehat, 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 sehat. Lagi musim apa di sana Pak? Musim hujan, musim hujan. Sama Ya, apa di sini juga. siap. Yang penting Eh, jangan sampai banjir tempat ini. Apa? Iya. Genteng saya kena ini angin hujan itu jadi pada jatuh ya. Itu. Oh, Jadi ya, Purwakarta lagi musim rambutan Pak. weh, alah alah. mantap. Bagi-bagi aja rambutannya, bagi-bagi kirim. Wah, Pak Bernard. waduh, mantap. Ini kayak nawarin atau gimana ini? Iya, Ada. makanya kan udah dikasih tahu Pak, kirim aja bagi-bagi. Oke, Info dulu aja, siap-siap. info dulu. Oke. Gimana Komala Sari? Baik, Bapak. Oke, ini di rumah atau di kantor? Di rumah, Bapak. Oke, siap. Kemudian Bernard, halo Ben, Ya Pak, selamat malam sehat? Pak. Ini Lagi di ada acara kantor di atau di mana nih? di UKI, ada acara Wih, Perbarindo. oke, 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 siap. Kemudian Andi, halo Andi, Siapa? Selamat malam, Pak. malam, sehat ya? Alhamdulillah, Bapak sehat, Pak. Oke, siap. Ferry gimana Ferry? Hadir Pak. Oke, ini kameramu. Nah, ini masih di jalan atau gimana nih? Iya Pak, lagi di jalan Pak. Wah ya, Melintir dulu. oke hati-hati ya kalau di jalan. Baik, Ya Pak, baik rekan-rekan saya seperti biasa saya ambil ininya ya. Pak, Daerah sebentar Pak, nanya Pak. ya. Yang untuk kelompok pembagian kelompoknya gimana itu caranya Pak? Apakah Bapak yang Silakan bikin Bapak atau atur sendiri dah. Eh, masing-masing gitu ya? di dalam grup itu Bapak atur Grup ini, maksimal 5 orang, maksimal 5 orang. 5 orang. Oke, baik Pak. Jadi waktunya cukup lah sampai tanggal 23. Sekarang tanggal berapa? Udah tanggal berapa ini? 9 Pak, 9 sekarang. Nanti Ya, 22 lah. Nanti sampai tanggal 22. Tapi semakin cepat ngirimnya, maka nilainya semakin tinggi. Kalau waduh. semakin ini ke belakang, apalagi kalau sudah di daftar itu sudah merah ya, paling tinggi ya nilainya 60. Toleransi Pak yang kerja Pak. Dikasih waktu Pak. Dahulu. Enggak, kita gini, saya berhitungnya sampai minggu pertama. Artinya ini Jumat kan? Nanti Ya, Jumat berikutnya, itu kalau sudah masuk, tugasnya kalau sudah masuk, itu dapat nilai 80. Tapi kalau yang berikutnya, minggu kedua, itu nilainya sudah 70. Kalau udah waduh. lebih dari itu 60 gitu. Jadi makin cepat makin bagus. Makin cepat. Maka setelah selesai ini silahkan membentuk grup atau yang ada di sini bikin satu grup gitu loh. Yang ada di sini bikin satu grup. Ya Pak. Oke. Ini ada berapa orang nih?
1, 2, 3, 4, 7 5, Pak, 6. 7. Hah? Ada berapa? 7. Ini 2 grup. 7. Bikin 2 grup bisa ini. Bikin Kalau di dua bawah grup. 5 boleh, Bapak. Hah? Di bawah 5. Maksimal 5. Boleh. Oh, boleh berarti ya, 2 Pak. juga boleh. 3 juga boleh. 4 juga boleh. Maksimal Siap, 5. siap, Maksimal 5. Bapak. Oke, Siap lah silakan. bikin grupnya. Nah, kalau sudah terbentuk grup, cepat langsung milih. Milih pilihan yang pertama, kedua, atau ketiga, Ya, atau keempat. ketiga. Nanti sebelum hari Jumat depan, begitu saya cek, sudah ada, langsung dapat nilai 80. Jadi poin-poin dari tugas itu udah saya kasih 80 gitu. Nah, minggu kedua sudah hari Sabtu gitu, nilainya sudah jadi 70. Minggu ketiga 60 gitu. Jadi ngejar, kejar makin cepat dapat nilai A gitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau ada. Sebentar saya belum ngambil ini dulu. Seperti biasa ya, latihan dulu hitungan ketiga tersenyum sambil kelihatan giginya ya. Nah, coba latihan dulu ya. 1, 2, 3. Hmm, ada yang kayak terpaksa gitu. Ini Icep belum kelihatan. Nah, coba ulang ini serius ya, serius ya. Diambil ya. Nah, 1, 2, 3. Oke, siap. Tunggu dulu, saya mau kirim ke ini saya. Kirim ke bentar ya, bentar. Bapak, saya izin share kelompoknya di grup ya, Pak, biar dilanjutkan sama Oh iya iya, teman-teman. nah, supaya semuanya tahu di grup, Siap. silakan di ini saya stop share dulu ya. Saya mau baik, rekan-rekan semua silakan kalau ada yang mau bertanya tentang tadi apa, tugas-tugas tadi silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Izin kan bertanya, maaf tadi itu berarti temanya pilih salah satu yang Bapak sampaikan tadi apa ya? Ada Ya, disampaikan silakan. berbeda ya Pak ya? Silakan koordinasi dengan grupnya, kelompoknya, mau pilih yang mana. Sebaiknya dikerjakan ya, jangan tidak ada yang bekerja. Kalau tidak ada, nanti ada, oh saya ikut aja, itu nanti akan repot nanti yang lain. Silakan. Tadi itu Langsung ada nulis di ini WA grup juga nggak apa-apa. Tulis grup 1, grup 2, grup 3, atau nama grup terserah nggak apa-apa. Eh, Pakai nama apa, bunga atau mobil atau apa, motor atau jalan juga enggak masalah. Silakan, yang penting ada nama, ada anggotanya, ada anggotanya. Silakan kalau ada yang bertanya. izin Pak, tadi boleh ada catatannya Pak ya? Nama-nama subjudul yang boleh diambilnya Pak? Nanti saya ini lagi ya, coba ya. Saya Boleh ini dicari nanti kan lagi Pak. direkam ya, direkam. Ya, Nanti saya kasih ini sebentar sih, saya kasih share lagi, share lagi. Oke. Udah kelihatan ya? sudah. Oke, coba sebentar.
Oke, ini ini yang pilihan pertama ya. Pilihan pertama bisa kalian screenshot dulu nggak apa-apa. Pilihan pertama. Udah, kalau sudah saya turun Ya, ke Pak. bawah. Oke, ini yang pilihan kedua. Ini pilihan ketiga, ya, STP. Ini yang pilihan keempat. Eh, pakai ini Michael Porter, strategi generik keunggulan bersaing ya. Kemudian ini cara-caranya ya. Ini nanti ada videonya ya. Nanti videonya, rekamannya saya kirim, saya share di grup apa di ini e-learning. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau ada yang belum jelas silakan di ini tanya lagi. Keluar Cara penulisannya seperti apa? Ini nanti kan outputnya adalah video ya. Outputnya video dari membaca PowerPoint ya. Membaca PowerPoint yang kalian bikin, dibacakan, kemudian dibuat videonya. Dibuat videonya. Kemudian hasilnya di-share ke channel YouTube kalian, salah satu saja ya, salah satu, tetapi nanti saat mengirim tugas masing-masing harus kirim sendiri-sendiri ya, walaupun videonya sama, linknya sama, silakan. Oke, Bapak silakan. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk tugasnya cuma dibuat video aja ya, Pak ya? Atau Iya, sama laporannya juga, Pak? enggak, video saja. Jadi dari hasil kamu membuat tulisan tadi dipindah ke PowerPoint. Di PowerPoint tadi ah, kamu buat menjadi video ya, tapi dinarasikan gitu loh. Narasinya boleh ganti-ganti atau boleh sendiri nggak apa-apa, tapi di situ harus ada pembagian tugas. Di halaman pertama, di halaman tugas umpamanya umpamanya Komalasari jadi ketua. Terus si siapa lagi si B menjadi kameramannya. Si C bertindak sebagai ilustratornya atau apa. Tadi dari 5 orang tadi itu ada peran masing-masing. Jadi walaupun tidak kelihatan di dalam video, tapi eh, bisa juga nih. Tapi bisa juga semuanya muncul di dalam video ya pada saat halaman pertama itu sambil memperkenalkan diri sama pada saat penutup ya pada saat membacakan evaluasi atau kesimpulannya gitu. Oke, silakan kalau ada yang tanya lagi. Tapi kalau videonya masing-masing nanti digabung nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh, tapi nggak boleh lebih dari 15 menit. Iya. Siap, Bapak. Hah?
Iya, apa nggak ngambil, nggak tahu. Bisa juga gini, Komala. Satu orang mengerjakan satu bab, ya kan? Itu kan ada 5 bab itu. Satu orang mengerjakan 5 bab. Bab 1 siapa, bab 2 siapa, bab 3 siapa, sampai bab 5. Itu masing-masing di saat membacakannya itu bisa disebutkan juga namanya gitu loh. Karena di situ kan ada nama, ada foto videonya tadi. Silakan boleh caranya seperti itu. Yang penting masing-masing punya peran gitu loh. Masing-masing punya peran. Silakan, ada yang mau tanya? Isinya sambil mempresentasikan nih Pak. Ya boleh ya Pak. Gimana? Sambil mempresentasikan itu ya Pak ya. Oh iya, iya, iya. Artinya video Berarti tadi isinya apa yang kalian kerjakan, tapi di situ Anda ngomong. Kan di situ pakai ini apa? izin Pakai Pak, PowerPoint itu kan bisa sambil ngomong sambil baca, iya kan? berarti izin Pak kalau rekaman Zoom pun boleh ya Pak ya. Rekaman Zoom kan bisa sambil per orang nanti. Iya, iya boleh, boleh. Pokoknya bebas ini. Yang penting tujuan bahwa Anda membuat video penelitian dasarnya itu dengan segala macam kemungkinannya akhirnya tujuan yang Anda inginkan itu terpenuhi di dalam saat kesimpulannya atau evaluasinya tadi. Gitu, Hari. Ya Pak monitor. Ya, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Silakan bertanya sampai puas. Pokoknya sampai lemas juga boleh. Baik, rekan-rekan semua, kalau tidak ada pertanyaan, saya apa kasih kesempatan satu orang lagi bertanya sebelum saya tutup. Oke, siap? Nggak tidak ada. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas perhatiannya. Semoga eh, diskusi pada malam ini bermanfaat ya, sehingga nanti teman-teman yang di grup diberitahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. Yuk, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, Kasih Pak Anggono. yuk, sama-sama. Pak Hari. Izin lihat Pak. Yuk, silakan.